Saudara sekalian, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kita kembali lagi menikmati hari yang penuh dengan sukacita. Samping kita menghadapi namanya pergumulan hidup, tantangan pelayanan, persoalan-persoalan dalam rumah tangga, ada banyak hal yang semakin membawa kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, karena memang hanya dengan dekat Tuhan itu yang membuat kita mampu menghadapi yang dikatakan setiap tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan bersyukur di sore hari ini sejenak waktunya kita untuk memuji Tuhan, menyembah Dia di dalam pujian, dalam doa, dalam firman Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kuduskan kami hamba-hamba-Mu, sekalipun kami berbeda tempat, layakkan kami Tuhan. Haleluya. Layaklah kami Bapa. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, atas setiap kesalahan kami. Mulialah nama-Mu. Kami masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ada dekat Allah, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan sepanjang hidup. Hanya dekat Allah, ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatan. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allah, rasa tenang hati, Kau sertai jalan
dekat tangan, ada kekuatan dalam perlindungan, keselamatan. Ingin saling bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin saling bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin saling bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Haleluya. Mulialah nama-Mu Bapa. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Mulialah nama-Mu Bapa. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Ingin saling bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Menyenangkan, senangkan, hanya itu kerinduan. Menyenangkan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan.
Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau Allah perisai. Engkau ada kekuatan kami Bapa. Terima kasih ya Roh. Terima kasih. Engkaulah kekuatan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Haleluya. Mulialah namamu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga. Engkaulah kami yang hidup yang luar biasa. Kalau sampai hari ini kami boleh sehat. Dan Allah memberikan kami kesempatan karena anugerah. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Dan waktu-waktu yang ada ini Tuhan kami sungguh-sungguh mau menggunakan waktu kami untuk Engkau. Tinggal sedikit waktu bagi kami ya Tuhan. Oleh karena itu pada sore hari ini kami mau menikmati Engkau dalam hidup kami. Kami mau menikmati Engkau dalam ibadah kami pada sore ini. Kuasai pikiran dan hati kami Tuhan. Selalu ada ucapan syukur yang naik di hadapan Engkau di sore hari ini. Tuhan hanya ucapan syukur buat kehidupan yang Tuhan beri. Ada ucapan syukur buat kesehatan. Ada ucapan syukur buat anak-anak kami. Ada ucapan syukur buat pelayanan kami Tuhan. Ada ucapan syukur yang kami naikkan atas rumah tangga kami. Atas kami menaikkan ucapan syukur atas segala karya Allah yang luar biasa yang tak terhingga. Mengucap syukur atas setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Mengucap syukur atas karunia-karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menggunakan ini Tuhan dengan sebaik-baiknya. Untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Kami mau menjadi dampak, kami mau Tuhan menjadi berkat, kami mau Tuhan setiap pelayanan kami. Pelayanan-pelayanan yang mendatangkan mujizat. Pelayanan-pelayanan mendatangkan berkat bagi orang lain. Oleh karena itu ya Bapa, biarkan sore hari ini, bawa kami lebih dalam hadirat-Mu. Ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang mengurapi kami Tuhan. Dari firman Allah hamba-Mu yang Kau percayakan, baik dan musik dan kesaksian dan diskusi. Biarkan Tuhan kami mau persembahkan di hadapan Engkau. Kami mau Tuhan, kami gak mau ibadahnya biasa-biasa saja. Kami gak mau itu Tuhan. Kami mau ibadah kami ibadah yang luar biasa. Ibadah yang mendatangkan banyak hal yang luar biasa Tuhan berikan. Dan lebih dari itu Tuhan kami menikmati hidup kami bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Dan menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Dan kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Biarkan Tuhan yang akan bekerja dalam setiap pribadi kami. Di dalam nama Yesus, kami membuka ibadah kami pada sore ini. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyi satu lagu dulu deh. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amen. Yes. Silakan kesaksian. Ya, mau bersaksi. Ya, silakan teman-teman yang hadir yang mau kesaksian. Boleh berkenalan dulu nih, Ibu Carla nih. Ibu Carla ada di mana posisinya, Ibu Carla? Boleh dibuka, Bu? Mas Halo. Tommy. Saya udah pernah ikut kok, Pak. Kan udah tahu. Udah. Saya temannya Bu Jeti. Oh Pak iya. Rasmus ada tuh. Kalau saya di Sydney, Pak, makanya saya pakai gini dingin. Oh ya, luar biasa. Makasih Bu Carla sudah hadir ya, Tuhan berkati. Kenapa, Pak? Pak Timi Setiawan udah ada di Melbourne nih. Gimana kabarnya, Pak Timi Setiawan? Ya, saya baru bangun tidur, baru mendarat tadi, Pak. Jadi saya nggak pakai video. Emang jam berapa di sana sekarang, Melbourne? Sekarang jam 8, kurang 10 menit. Jam 8 malam ya? Iya. Iya, tadi saya mendarat jam 12, jam 11. Jadi baru bangun tidur nih. Jadi habis ini nggak pakai video ya, kucel. Banyaknya juga nggak bisa tidur ya di pesawat ya? Nggak bisa lah. Berapa jam itu ke Melbourne dari Jakarta? 6 jam setengah, terus transit terus ke Melbourne-nya 1 jam lebih sih. Cuman lama di bandaranya aja tuh, lamanya keluar bagasi. Biasa orang Benteng kayak pindah rumah pada ngeliatin orang-orang bule, bingung. 2 koper penuh. Sampai malu. Kayak saya lihat kayak Benyamin pulang kampung itu. Biasa orang Benteng begitu tuh. Aduh, sampai malu juga bawa sampai 2 bagasi. Awalnya berdus-dus itu nggak bayar itu pesawat. Hah? Nggak bayar. Enggak kan, 1 orang 30 kilo. Oh. Bawanya sampai dus-dusan begitu ya? Banyak, sampai malu. Soalnya tuh enteng, Pak. Jadi saya nggak bawa koper bagasi doang yang kecil, yang koper gede saya ganti dus. Koper gede kan berat juga. Oh, selisihnya tidak ya berarti dari Melbourne. Kadang 4 jam, Pak.
Jadi pelayanan cuti dulu dong ya? Ya, 18 November baru balik. 1 bulan di sana ya? 3 bulan. Hah? Aduh, 3 bulan. 3 bulan. Iya, Kan sekarang Agustus. November balik. November ini baru 18. ke Jakarta. Iya, Buset, ngapain aja itu di sana 3 bulan? kan ada cucu nanti 7 September lahir pertama. Oh, sesar. Iya, Oh, puji Tuhan. udah 4 tahun nggak ketemu Putri sejak COVID, Bos. Oh, jadi ya puji Tuhan deh. Oh, jadi ngasuh deh ya. Neneknya ngasuh nih sama akongnya nih. Ya. Atau nanti ada berita saya telah pindah Nah, negara. makanya Pak Derikson, kemungkinan kan masih banyak waktu saya nih, makanya saya ikut Zoom. Amin, amin. Kalau di sini kan banyak waktu nih, jadi saya bisa ikut Zoom lah. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, Berarti ikut boleh ini lagi. boleh dijadwal dong ya, kalau dijadwal. Gampang nanti aja Bos ya. Daripada di Melbourne pengangguran. Motong rumput, Daripada nganggur kan khotbah lah, sharing firman. banyak kerjaan lagi. Putri saya rumahnya kan Pak, rumputnya pada tinggi tuh, mau dipotongin, cabutin pohon yang nggak perlu. Iya. Ya lanjut yang lain dah ya, saya lewat aja kesaksian jadi pendengar saja. Terima kasih Pak Timi Setiawan sudah. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih ya, sehat selalu ya. Salam buat Amin. istri ya. Buat Ya, anak, sama-sama. buat mantu ya. Tuhan berkati. Ini ada Bu Christine Talpin. Shalom Bu Christine Talpin. Apa kabar? Shalom, shalom. Shalom. Saya baru selesai acara di TV ya, jadi baru gabung nih. Puji Iya. Tuhan. Kalau di sana di Prancis jam berapa itu Bu? Ini jam 11:50. Oh malah mundur ya, malah kurang. Iya, kita beda kurang lebih 5 jam di summer ya. Bulan depan sudah beda 6 jam lagi. Karena udah masuk autumn, udah masuk fall, musim gugur, Pak. Musim gugur, musim winter, dingin, salju itu nanti kita bertambah jamnya, berarti kita beda 6 jam nanti. Bulan depan, di akhir-akhir bulan depan. Iya. Ada mau kesaksian mungkin Bu Christine Talpin? Ya, saya puji Tuhan sih, baru aja kita ikutin acara di salah satu stasiun TV dan puji Tuhan stasiun juga menjadi berkat buat banyak orang ya. Dan saya puji Tuhannya hari ini saya dapat yang namanya kartu izin seperti KITAS di Indonesia untuk jangka waktu yang lama. Jadi saya nggak harus bolak-balik untuk mengurus setiap tahun karena saya dikasih semacam KITAS ya untuk tinggal. Karena saya tetap menjadi warga negara Indonesia, NKRI harga mati, walaupun saya di sini melayani, tetapi itulah saya dikasih KITAS, bukan citizen. Ya, bersyukur bahwa hari ini tepatnya saya boleh mendapatkan untuk jangka waktu 5 tahun. Terima kasih, praise the Lord. Itu aja Pak. Ini Ibu Christine Pak Kumengguan. Ibu Christine ini luar biasa. Jadi setan tidak akan pernah berani mendekat. Sebelum ngomong Ibu Christine, setannya udah duluan lari. Haleluya. Oh, luar biasanya gini Pak, biasa di luar. Karena suaranya Ibu Christine ini lantang, jadi sebelum ngomong lebih baik setan pergi duluan. Amin. Haleluya, belum kalau ketawa ya Pak ya. Iya, iya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur Pak John. Amin. Yes. Amin. Yes. Ya. Welcome to France. Kita tunggu semua. Siapa Nanti tahu kita jalan-jalan ke Prancis. Ini ya, grup Family Ministry goes to France. Sebelum ke Israel, singgah dulu di Prancis. Kan ada tuh paket Eropa baru ke Israel. Mantap, mantap. Mantap. Didoakan Bu Chris supaya kita bisa FM ke Israel. Yes, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Amin. Bagus suaranya, Bu. Tak ada yang tak mungkin. Terus. Bagus. Disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Wah. Itu yang saya imani, Pak. Karena saya tidak pernah bercita-cita mau ke luar negeri, ya. Tapi karena saya mengimani amanat agung, Pak. Ini saya harus share, ya. Saya mengimani amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa murid, ya. Dan waktu kita dikasih Roh Kudus dikatakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang saya imanin, Pak. Yerusalem itu kan bicara tentang lingkaran, ya, keluarga kita. Jadi aku mulai bagaimana pemulihan di dalam keluarga besar saya, ya. Kebetulan saya cuti pertama di keluarga. Terus setelah itu, setelah pulih, ya, karena oma saya kan dari Bugis. Nah, dia orang Bone. Opa saya yang orang Toraja. Jadi ketika mereka bertemu itu tidak seiman. Jadi ada kubu yang masih belum percaya itu, ada kubu yang sangat kuat dalam Yesus. So ketika saya lahir dan saya menjadi pengikut Kristus, cucu pertama, saya mulai mengajarkan tentang Yesus dan saya katakan Yesus Isa Al-Masih tidak datang hanya untuk orang Kristen, tapi dia datang untuk semua orang. Nah, dan setelah itu apa yang terjadi? Saya pergi ke Yudea. Yudea itu mulai dari organisasi gereja di mana saya bertumbuh, ya. Terus saya ke organisasi gereja yang lain atau kepemudaan seperti GMKI, ya, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan lain sebagainya. Setelah itu Samaria. Nah, kepada saudara-saudara yang tadi yang saya katakan yang belum mengenal Yesus, ya, dan saya masuk di dalam tim penjangkauan. Tim penjangkauan ini yang menjangkau, kan kita menerima banyak sekali refugees dari Afghanistan, dari Irak, dari Iran, ya, yang datang banyak di Sulawesi melalui Pare-Pare, ya. Dia masuk di sana dan bersyukur saya masuk di dalam tim penjangkauan karena saya bisa beberapa bahasa. Dan mereka kan kalau datang itu nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Bersyukur dengan itu kami bisa menjangkau banyak sekali. Saya bekerja dengan melayani dengan Kapten Rico. Mungkin kenal dengan peristiwa tsunami di Palu. Kapten Rico yang menyelamatkan banyak dari pesawat Lion Air. Itu sama-sama kami tim penjangkau di Sulawesi Selatan. Dan setelah itu apa yang Tuhan buat, dia mengirim saya ke Eropa. So Bapak Ibu yang kekasih, ini kesaksian yang harus saya share bahwa ketika kita benar-benar melakukan atau menjalankan amanat agung, ketahuilah bahwa Tuhan akan membawa kita sampai ke bangsa-bangsa. So kalau misalnya belum dibawa ke bangsa Eropa, jangan lupa bangsa Batak, bangsa Toraja, suku bangsa Jawa, itu juga adalah bangsa-bangsa. Jadi jangan mikirnya kalau bilang bangsa-bangsa ke ujung dunia. Tapi satu hal yang saya percaya, dia katakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya, Allah kita dahsyat, penyertaannya sempurna. Terima kasih, itu yang menjadi kesaksian saya. God bless. Bulan depan saya ke Toraja, Bu. Ke rumah saudara saya, ya, ke rumah keluarga kami, ya. Di mana? Nanti Bapak di Rantepau. Rantepau, ya. Kan saya orang di sana, Bu, orang Sulawesi Selatan, Bu. Palopo. Oh, Dato. Oke. Iya, nanti kasih nomornya ke Pak Pendeta Komingguan, biar nanti di Toraja diterima di saudara saya. Amin. Luar biasa. Kami sangat terbuka untuk pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Welcome to Toraja. Ya, Toraja mantap, enak. Haleluya. Pasti ada kopi, Pak. Kopi Toraja. Dengan daging babi. Haleluya. Ya. Jangan lupa kopi Toraja. Saya ke Afrika Selatan, ke Amerika kemarin, saya tanya, what is your signature? Apa yang kopi yang paling enak di sini? Dan mereka berkata,
Toraja Cafe. Saya sangat kaget sekaligus bangga. Saya bilang, oh thank you Lord. Rupanya Toraja Cafe sampai di luar. Haleluya. Dan itu menjadi signature mereka. Bangga dengan produksi Indonesia. Haleluya, merdeka. Thank you, Pak. Terima kasih Ibu Christine Talpin. Tuhan Yesus berkati. Ini ada Kue Siong Wei ya. Ada di mana ini Kue Siong Wei ya? Jangan lupa. Ya, kita masuk firman. Boleh Pak Johan sampai aku satu lagu. Hambanya sudah siap. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, kami menyerahkan kepada hambanya yang akan memberitakan firman Allah. Silakan Pak. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi atas kasih berkat anugerah-Mu ya Bapak, hingga kami bisa berkumpul di dalam Zoom meeting ini ya Bapak. Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus-Mu ya Bapak dan pimpinan-Mu. Kiranya beri hikmat, akal budi tinggi kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami bisa menyampaikannya. Kuduskan dan layakan kami ya Bapak, sehingga apa yang kami dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau saja yang berbicara kepada kami, Roh Kudus bekerja, sehingga apapun yang kami alami, permasalahan hubungan hidup seberat apapun ya Bapa, hingga bisa terjadi jalan keluar yang baik ya Bapa. Yang punya masalah bisa selesai dengan baik, sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Yang sakit bisa disembuhkan dengan mujizat-Mu ya Bapa. Kami serahkan semoga dalam tangan-Mu, puji hormat kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Pak Koming dan Pak Yohanes dan yang lainnya, dan suatu kebanggaan bagi saya di mana saya bisa diundang dan berbicara di tempat ini. Saya sebagai hanya masih belajar ya, karena saya lihat beliau-beliau yang ada di sini sangat-sangat senior sekali. Ya, saya melayani di Gereja Sentral Tomang, sama dengan itu Pak Kwisyong ya, seperti itu. Ya. Tema pada saat ini adalah mengatasi
masalah dan pergumulan hidup. Apa yang disebut masalah? Masalah adalah suatu keadaan atau situasi atau fakta yang tidak sesuai dengan kehendak kita dan melenceng dari apa yang kita harapkan. Masalah itu timbul di mana? Pertama kali masalah terjadi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Itu pertama kali masalah terjadi sehingga Tuhan memberikan firman-Nya kepada perempuan, bersusah payahlah waktu kamu mengandung dan kubuat sangat banyak. Dan kepada laki-laki dan tanah pun dikutuk. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi semua manusia yang hidup saat ini, saya yakin semuanya pasti punya masalah dan tidak mungkin tidak punya masalah. Orang bilang yang tidak punya masalah adalah orang meninggal. Ya, itu baru orang yang tidak punya masalah seperti itu. Orang mau tidak punya anak, masalah. Punya anak, masalah juga. Begini dan begitu. Ada suatu orang yang dia tidak punya pasangan, tidak punya istri, itu masalah. Ada juga yang orang yang punya istri, masalah. Terus punya anak, masalah. Masalah pasti ada apapun gitu. Anak saya bilang sekarang ini orang sudah tidak takut lagi dengan COVID. Takutnya apa? Bangkrut gitu. Takut bangkrut sekarang ini. Ya, anak saya kan beberapa yang sudah besar ini ya sudah punya usaha sendiri lah seperti itu. Ya, jadi dia banyak bergaul dan mendengar beberapa. Jadi orang sudah nggak takut lagi. Saya juga beberapa lihat segala macam orang banyak juga sudah tidak pakai masker dan sudah takut lagi dengan COVID. Waktu saat Delta begitu takut dan banyak yang meninggal termasuk tim gembala di tempat kita pun meninggal seperti itu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Tadinya saya mau mempersiapkan begitu dengan PowerPoint segala macam, namun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga buyar semua seperti itu. Ya. Mari kita baca di dalam Markus 4 apa yang kita buka di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ayat 35 dikatakan pada hari itu waktu sudah petang. Petang itu sekitar jam 5 sore sampai jam 8 malam. Jadi ayat-ayat sebelumnya Yesus sudah begitu capai ya, menyembuhkan beberapa banyak yang sudah disembuhkan dalam siangnya dari pagi sampai siang seperti itu. Ya. Jadi dan
Setelah itu Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi ada tujuannya. Nanti di ayat di pasal 5 itu tujuannya. Kenapa sih harus bertolak ke seberang? Ya. Mereka meninggal orang banyak itu dan bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Puji Tuhan, di mana inilah yang lain-lain pun, perahu-perahu lain mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti perahu. Inilah yang diharapkan bahwa di mana Yesus berada dan kita pun seharusnya berada. Namun di ayat 37, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Waktu saya ke Israel, saya ke danau itu, danau dikelilingi dengan ada beberapa bukit. Secara teori itu akan tenang dan tidak akan masalah. Secara teori pun kehidupan kita seharusnya dengan tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Namun tiba-tiba ada angin gitu. Angin topan ya. Di ayat 37 mengamuklah angin topan. Ini yang sangat dirindukan. Dikatakan pada saat itu kalau angin tersebut dia karena dia bukit jadi muter seperti itu. Itu yang membuat air menyembur dan bisa masuk ke dalam perahu tersebut. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah kilang. Kadang-kala aneh, dalam hidup kita pun aneh. Kok ada topan, ada badai, air masuk sampai penuh, dan perahunya pengen terbalik seolah-olah karena penuh. Akan tenggelam seperti itu. Kok Yesus tidur ya? Gitu. Di buritan. Buritan itu di belakang kapal. Ya. Gitu. Saya mau pernah naik kapal kecil sampai Storkos, kapal besar, kalau yang namanya ombak atau besar tetap aja berasa seperti itu. Tetapi kenapa kok Yesus digambarkan tidur? Gitu loh. Begitu pula dalam kehidupan kita punya masalah segala macam, terus kadang-kala kita merasa Tuhan di mana sih Tuhan? Saya merasa begini begitu kok nggak ada gitu loh jawaban dari Tuhan. Atau udah buntu seperti itu, udah kayaknya putus asa. Kok Tuhan kesannya masih belum menjawab doa, bahkan seolah-olah tidak peduli gitu loh, seperti itu. Inilah yang dikatakan kepada murid-muridnya bahwa Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Pertanyaannya adalah, apakah pasti binasa? Ya, murid-muridnya binasa. Pertanyaannya adalah anak-anak Tuhan yang punya masalah, apakah tidak ada jalan keluar? Yang seolah-olah memang Tuhan Yesus, seolah Tuhan membiarkan seolah-olah masalah itu tidak terjawab seperti itu. Padahal firman Tuhan yang lain adalah rancanganmu bukan hanya damai, sejahtera, dan penuh harapan dalam Yeremia. Dan orang juga bilang bahwa, berkata bahwa ada lagunya juga, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru gitu. Apa katakan seperti itulah. Langit selalu biru. Kalau Bapak Ibu yang tadi sering naik pesawat dengan ketinggian di atas berapa ribu, ya itu di atas awan, itu langit biru,
Saya tidak setuju dengan lagu itu secara pribadi. Langit itu biru dan langit itu tidak akan berubah. Pertanyaannya kenapa bisa dibilangnya tidak selalu biru? Karena ketutup awan. Inilah yang jadi permasalahan. Jadi karena ketutup awan itulah sehingga langit kesannya tidak selalu biru. Padahal langit selalu biru. Padahal Allah dengan kasih-Nya senantiasa ingin mengasihi kita dan memberikan yang terbaik buat kita. Soal permasalahan, di sini digambarkan sekonyong-konyong taufan. Ini permasalahan ini dari luar. Permasalahan beberapa ada banyak. Pertama bisa dari diri kita, dari pola pikir, dari tingkah laku kita, kesalahan kita, atau yang diizinkan Tuhan seperti Ayub. Seperti itu. Namun bagaimana kita bisa bisa mengatasi masalah sesuai yang Tuhan kehendaki. Seperti itu. Ayat 39, ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Ini sangat luar biasa. Pertama, bisa aja Yesus itu komplain terhadap murid-muridnya. Kok kamu sudah berapa lama ikut dengan Yesus ya, murid-muridnya ini? Kok masih menggerutu, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Pertanyaannya yang tadi saya katakan, apakah benar bisa binasa? Saya yakin 100% bahwa kalaupun tidak, murid-muridnya tidak usah berusaha, karena di firman di Matius di konteks lain dikatakan muridnya itu sudah berusaha warawiri segala macam, sambil akhirnya dia kesel segala macam, loh kok Yesus tidur gitu loh. Pertanyaannya tadi adalah apakah kalau Yesus itu tidak bangun, ya, apakah tadi situ tidak menghardik angin itu, apakah perahu itu akan tenggelam? Saya yakin 100% tidak akan tenggelam. Karena kenapa? Karena ada Yesus di dalamnya. Inilah yang kurang disadari dengan orang yang suka putus asa. Kalau orang putus asa, dan apalagi dia bertindak menjadi hal yang negatif, jadi sesuai perintah Tuhan, harus menyadari dan dikoreksi dalam dirinya, di manakah Yesus saat permasalahan tersebut, apakah dia benar-benar mengandalkan Yesus, atau hanya tahu saja, di manakah dalam hatinya. Inilah yang dibutuhkan, bagaimana cara mengatasinya, permasalahan dan pergumulan tersebut. Pertama adalah dan itu suruh diam. Jadi ini sangat luar biasa. Dengan diam, terus tenang. Karena dengan diam dan tenang, maka dalam hal ada masalah, kita bisa berpikir dengan baik. Diam bisa diartikan bahwa kita berdoa. Berdoa, minta pimpinan Tuhan dalam masalah ini, apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Saya, kalau ada masalah apapun segala macam, atau hal-hal lain, saya pertama berdoa dengan singkat, atau kalau waktu mendesak. Kedua, kalau di perhadapan segala keputusan, saya cuma berpikir begini. Kalau, ini rumus saya, ya, kalau Yesus itu menjadi saya, yang saya alami atau permasalahan saya alami, apa sih kira-kira yang Yesus akan lakukan? Itulah yang saya harus cerna. Apabila Yesus akan lakukan itu yang saya harus lakukan. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang pikiran, kalau Yesus itu, kenapa saya bilang
Yesus, karena Yesus pernah di dalam dunia ini. Kita lapar, Yesus lapar. Kita sedih, Yesus sedih. Kita dipitnah, Yesus juga dipitnah. Ya. Apa sih yang kita alami yang Tuhan Yesus belum pernah alami? Bahkan lebih berat dibandingin kita. Seperti itu. Tapi seringkali kan kita merasa, waduh, masalah kita sangat berat. Orang lain tidak peduli, tidak tahu. Tuhan tidur, Tuhan tidak mengerti, tidak peduli. Seperti itu. Kedua, dengan tenang, dengan pikiran tenang, kita bisa berpikir dan maaf, saya lupa. Saya mati dulu. Ya. Jadi lalu dengan tenang, kalau dengan tenang maka kita bisa berpikir dengan jernih, rasio kita bisa jalan. Oleh karena itulah sering kadang-kala ada kalimat disebutkan, kalau kita lagi emosi, jangan ngambil keputusan. Jangan ngambil keputusan. Seperti itu. Kenapa? Kalau kita lagi emosi, lagi tidak tenang, ngambil keputusan bisa salah. Itu beberapa hal. Terus, kedua, di ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ternyata inilah kuncinya, kenapa dia sampai komplain. Murid-murid sampai komplain terhadap Yesus. Ya. Komplain, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan, engkau tidak peduli. Permasalahannya sangat berat. Tuhan, saya ini punya masalah begini begitu, kontrakan mau habis dan bakalan diusir, jalan keluar buntu seperti itu. Saya beberapa banyak untuk hal yang percaya ya. Saya singkat untuk yang kesaksian untuk pada saat saya menikah, ya, saya tidak punya uang apapun. Cuman tapi saya punya pola berpikirnya satu, bahwa Tuhan saya adalah tidak lain bukan sini, Tuhan saya kaya. Saya minta pasti Tuhan bisa berikan. Dulu saya pernah SD ikut-ikutan Cimande. Kalau minta sama setan pasti bisa. Tapi pertanyaannya kalau minta sama Tuhan apakah bisa? Banyak orang yang kurang percaya di situ permasalahan. Contoh lah, saya pernah bertanya, kalau minta sama setan, apakah orang itu bisa terbang sampai ke dahan pohon yang lebih kecil? Orang akan bilang bisa, karena itu kuasa jin. Pertanyaan kedua adalah, apakah kalau minta sama Tuhan bisa apa enggak? Hal seperti itu. Orang terbang sampai kajang pohon. 95% orang akan bilang tidak bisa. Ini. Nah, permasalahannya adalah menurut saya, kalau umpamanya itu untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada hal yang tidak mungkin. Tadi sangat luar biasa untuk penyanyi awal adalah tak ada yang tak mungkin, ya seperti itu. Semuanya pasti mungkin di hadapan Tuhan. Nah, dan saya tidak punya uang, tapi saya punya punya Tuhan, hanya punya Tuhan ya. Jadi saya pikir, saya minta sama iblis bisa kekayaan, minta sama Tuhan kenapa enggak? Harus bisa, pasti bisa. Saya langsung, ya singkat cerita itu saya bulan 3 saya gesek 500.000, limit cuma 2 juta Citibank, sedangkan pernikahan biayanya 12,5 juta seperti itu. Duitnya mana nggak tahu.
permasalahannya bertubi-tubi seperti itu. Ya. Terus, tapi karena saya yakin pada Tuhan bahwa karena Tuhan itu pasti, ya Tuhan itu yang punya langit dan bumi, yang tidak ada yang mustahil, sehingga apa dengan berjalannya, kalau dulu saya nikah 96, ya bulan 11, dulu nikah masih boleh di restoran, itu DP 500, walaupun 12.500, 3 hari setelah itu boleh baru bayar, seperti itu. Selera saya tinggi, saya pilih yang lebih bagus semua, mobil, kue pengantin juga yang mahal, di pamerannya di Reget segala macam. Wah, karena kenapa? Saya cuma punya Tuhan, tetapi duitnya nggak ada. Tapi kenapa? Saya bisa berjalan. Akhirnya apa? Sangat luar biasa. Semua tercapai, semua segala macam, walaupun tidak punya uang, akhirnya malah lebih. Saya mendapat 15 dari uang yang diberikan itu 15 juta seperti itu. Dan saya kesaksian terakhir ini ada lagi yang perlu kesaksian terakhir saya adalah sebelum nanti ada mungkin setelah kesaksian boleh tanya jawab ya. Saya kesaksian tahun 2008 saya ngontrak rumah ya, rumahnya cuma 2 kamar seperti itu. Anak 3 ya. Istri sama saya jadi 5 1 kamar. Ya, bayangin, mama saya ikut saya, gitu. Jadi mama saya di sana. Sebulan 2 tahun 25 juta, kalau setahun 15. Saat itu saya juga punya utang di kartu kredit sampai 80 juta. Kuat bayar nggak? Tidak. Gitu. Terus lagi di kerjaan sih pada itu masih lumayan ya. Saya 2008 ke atas 2009 itu general manager ya di yang mitra Pasar Jaya. Seperti itu, walaupun pendapatannya besar ya dari komisi segala macam, namun memang banyak aja kebutuhan dan tetap tidak cukup seperti itu. Saya berdoa dengan anak-anak semua bahwa masih dalam keadaan punya utang ya. Di kartu kredit, saya berdoa, Tuhan, saya ingin punya rumah. Karena saya ngontrak. Saya ingin punya rumah apa? Yang besar. Jadi anak-anak itu kita berlima kita berdoa, walaupun yang masih 1 tahun lebih pada saat itu ya, anaknya yang ketiga. Tuhan, saya pengen punya rumah yang besar. Depan halaman, belakang ada halaman, ada kolam renang. Wah, segala macam dah. Anak saya mau ada perosotan. Kita doa terus menerus. Dan doa terus menerus tidak henti-hentinya. Yang didoain selain habis yang lain pakai itu lagi. Terus malam itu lagi doain. Mau pengen punya rumah besar dan ada kolam renangnya seperti itu. Secara logika tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan itu doa konyol seolah-olah orang mereka seperti itu. Saya punya iman tetap, karena saya punya pedoman bahwa Tuhan saya adalah kaya, Tuhan memberikan yang terbaik. Selama itu untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti bisa. Saya yakin seperti itu. Iman saya bicarakan, ngomongin dengan beberapa teman yang dekat dengan saya. Saya doa, saya pengen punya rumah yang besar, gitu seperti itu. Ya. Terus ada namanya Bu Yoko yang sekarang sakit, kasihan juga. Dulu dia orang kaya, sekarang sakit dan ini sangat menderita, kasihan. Ya, dulu masih lumayan. Dan dia bilang gini, Heri, dia bilang, udahlah, jangan doa yang muluk-muluk. Udahlah, yang penting punya rumah, walaupun kecil, rumah sendiri. Jadi seperti itu. Saya bilang enggak, saya tetap doa minta punya rumah yang besar. Ya, anak-anak minta punya rumah yang besar, halamannya dan punya ada kolam renang. Ya, seperti itu. Udah. Waktu berjalan 2009, apa yang terjadi? Apakah dapat rumah? Tidak. Malah tahun 2009 saya difitnah sama teman kerja, padahal dia yang saya kenalin segala macam, difitnah ya
seperti itu. Tadi pendapatan saya lumayan karena difitnah, sehingga saya keluar dari kerjaan tersebut. Begitu menyakitkan sekali. Gitu. Masalah bertubi-tubi udah itu masa keluar, berarti kan kita nggak punya pendapatan. Ya. Tadinya pada saat itu gaji saya masih 13 juta, pada saat lagi bagus-bagusnya, padahal saya yang paling berjuang di situ, ya. Perusahaan itu jalan, menurut saya karena saya yang jalanin, ya, tadinya mau bangkrut udah jalan seperti itu, udah mendapatkan operating, saya mendapatkan operating sekitar sebulan 35 juta. Saya juga nggak sangka, saya nggak berpikiran negatif, orang lain ternyata mau kedudukan saya dan saya difitnah. Ya. Dengan adiknya direktur Pasar Jaya pada saat itu. Ya. Ya, singkat cerita, udah saya keluar, aduh saya bener pada saat itu begitu kesal, dendam gitu. Gimana enggak gitu, seperti itu. Ya. Udah. Dan masalahnya bukan hanya itu. Akhirnya saya pindah ngontrak di yang sebelah lebih besaran, setahun 15 juta, dan pada saat itu orangnya dia awal mulanya ngomongnya baik-baik banget seperti itu. Ya. Dia ngomong baik banget, ya. Dan oke, setahun segala macam, dan terus dia bilang setelah mendekati setahun, dia bilang saya mau jual. Dia bilang mau jual, ya, mau jual 750 juta cuma itu. Saya bilang saya mau beli. Duitnya dari mana? Saya berusaha segala macam. Pas saat itu ada mau transaksi, saya mediatornya, mau transaksi tanah di sebelah apartemen Sudirman. Udah tanda tangan, itu keuntungan mediator saya 900 juta saat itu. Ya. Terus saya udah bilang ini saya yang beli nanti 750 juta, oke setuju dah. Nah, terus udah waktunya Pak, ini udah mau habis perpanjang, ini ya udah saya kasih 2 juta perpanjang. Ya. Itu pun pada saat itu saya nggak punya uang karena nggak ada penghasilan. Pada saat itu mau makan aja, besok aja saya kadang-kala bingung gitu loh, ya. Tapi satu hal pada saat itu saya cuman punya berpikir dengan begini, kenapa saya harus khawatir? Ya, saya dari dulu nggak terlalu khawatir, nggak terlalu bisa stres gitu, dalam karena saya mau menginikan, saya karena punya Tuhan. Tetapi istri saya nggak bisa, seperti saya. Istri saya bilang begini, kamu bisa tidak khawatir, kamu bisa tidak stres. Tapi saya, anak ini mau pergi sekolah, pagi-pagi harus makan beli nasi uduk. Bagaimana? Kalau nggak ada duit seperti itu, ya. Ya, saya mau bilang apa ya? Kita terus aja berdoa terus segala seperti itu. Wah, apapun kadang sampai istri saya bihun goreng dijual titipin ke segala macam. Dia mau jual nasi uduk di rumah, saya bilang saya jangan jual nasi uduk di rumah, saya bilang. Kenapa? Rezeki orang itu yang kita nggak mau seperti itu, saya bilang. Karena saya polanya adalah mindsetnya saya tidak mau yang kecil gitu, saya mau yang besar. Seperti itu. Ya. Jadi saya larang istri saya seperti itu. Nah, kalau dititipin orang lain silakan dititipin, tapi kalau di rumah jangan, saya bilang. Ya. Terus barang pas tanggal 8, saya ingat itu tanggal 18 ya pada saat itu. Tanggal 18 udah waktunya jatuh tempo, saya nggak ada duit ya. Tiba-tiba istri saya pinjam uang sama teman gitu loh. 18 juta ya. Berarti naik jadi 20 juta ya setahun seperti itu. DP 20. Barang pas saya teleponin, Pak, saya ini mau bayar gitu. Buat kontrakan setahun ke depan. Oh, enggak, saya enggak mau kontrakin lagi. Saya mau jual. Ya udah Pak, nanti Pak kalau mau jual nanti saya akan dapat duit. Enggak, saya mau jual. Saya kasih waktu kamu 3 hari. Waduh, saya pada saat dibilang begitu, 3 hari saya bingung gitu kan. Dan orang itu datang bawa
yang tadinya awalnya ramah, ya, jadi kadang-kadang ada trauma juga saya, orang kalau buat baik-baik awal segala macam harus waspada juga, jadi gara-gara beberapa hal seperti itu baik-baik. Jadi, nah, datang bawa kayak pengawal gede hitam gitu, besar badannya. Ya. Dia bilang, ini rumah mau dijual, silakan 3 hari keluar, gitu kan? Kan saya sudah kasih uang tenaga, uang ini, uang muka buat perpanjangan 2 juta, nggak bisa, gitu. Seperti itu. Wah, pada saat itu di peradaban dengan seperti itu, ya saya pikir saya punya orang tua nih. Saat itu langsung saya nggak pernah takut tuh. Kalau pada saat di peradaban seperti itu udah ini, mungkin nggak usah orang, setan nggak takut saat itu. Jadi badan gede saya langsung marah. Kamu siapa segala macam? Kamu nggak ada urusan, keluar saya bilang. Oh nggak apa, saya cuma ini, keluar saya bilang. Nah, jadi seperti itu. Nah, singkat cerita, tetap aja kan stagnan gitu loh. Sampai dia lapor ke RW. Ternyata RW-nya juga ada hal yang kelihatannya ada udah diinikan dengan dia seperti itu. Saya sampai masuklah ke RW, sampai rundingan seperti itu. Dan puji Tuhan, saat itu lagi genting-gentingnya istri saya closing ruko di Tanah Abang. Ya, dia dapat komisi 80 juta, bersih-bersihnya buat hal-hal yang lain, buat kasih-kasih security yang lain, bersih 70 jutaan sekian lah, seperti itu. Dan nyari rumah, kontrakan, dapatlah yang setahun 25 ya, dia maunya 2 tahun jadi 50, seperti itu. Itu yang tiba-tiba seperti itu bisa aja. Waduh, saya itu tidak di luar dari jangkauan pikiran saya pada saat itu. Saya di peradaban dipanggil dengan ininya ke RW segala macam, kamu harus keluar segala macam. Ya. Jadi saya bilang kan saya udah punya ini, gitu. Kan saya udah kasih tanda jadi. Dia tidak ngakuin bahwa itu tanda jadi yang 2 juta. Dia bilang itu bukan tanda tangan saya. Masa mana barang pas diterangkan mana saya cocokin KTP-nya, kan enggak pada saat itu. Akhirnya ini KTP saya beda. Waduh, saya bilang. Akhirnya saya tanya, oke, itu bukan tanda tangan kamu. Pertanyaannya, ini tulisan kamu bukan? Baru di situ. Ini tetap aja dia harus saya keluar. Ya. Tadinya pada saat itu benar panik ya, seperti itu. Dan puji Tuhan saat itu dapat kontrakan lah, dapat ini tiba-tiba Tuhan kasih jalan seperti itu. Terus doa tetap jalan terus, dan dapat mujizat yang harusnya tadinya masalah lagi adalah yang harusnya teori tadi kan 900 juta ya, saya harus dapat 900 juta. Nah, tiba-tiba orang yang mau udah tanda tangan segala macam, dia bilang, Pak Heri nggak bisa 900 juta, Pak Heri 100 juta aja. Saya shock, bener shock. Harusnya 900 juta, kok tiba-tiba dia bisa bilang hanya 100 juta doang. Sebab kenapa dia bilang begitu? Karena dia sudah saya pertemukan dengan yang jual ini, saya pertemukan dengan pembeli. Jadi mungkin dia punya power kalau kenal segala macam. Dia ngerti Inggris segala macam, dua-duanya ngomong bahasa Inggris lah. Gitu kan, seperti itu. Nah, ini membuat saya, waduh, shock. Dan saat itu langsung saya bilang, sudah batal aja. Gitu. Spontan saya bilang batal. Sampai rumah saya dimarahin sama adik saya. Kenapa dibatalin? Kan kita nggak punya uang, 100 juta kan juga lumayan. Kenapa dibatalin? Saya pikir saya juga nggak tahu kenapa saya batalin ya. Saya bilang, dalam hati ada ini juga, tapi ya sudah. Karena kita sudah bilang batal. Saya bilang, udah, kita doa aja segala macam seperti itu. Ya. Nah, akhirnya yang karena orang pembelinya itu kan percaya saya. Saya bilang, Pak Heri jadi beli gak? Janganlah, kalau ntar karena dia seperti tidak sesuai. Akhirnya seperti itu. Hal itu batal. Dan terus waktu berjalan segala macam, saya tawarin yang lebih besar, ya, lebih besar, berapa kali lipat, itu sekitar 6 kali lipat lah luasnya segala macam seperti itulah. 6 kali lipat, dan saya tawarin, dia bilang, oh Pak Heri tidak punya uang, seperti itu. Nah,
Ya sudah, tetap aja saya mending kan berusaha. Nah, tiba-tiba dia ada mitranya, ngobrol-ngobrol, akhirnya dia join, ya. Akhirnya jadi beli seperti itu. Singkat cerita dibeli, saya dapat luar biasa kan, uang yang saya dapat dari komisi itu, berarti saya dapat berarti 5 kali lipat, 5 kali lipat dari yang seharusnya, dari 900 juta tersebut. Inilah yang tidak disangka-sangka, kok bisa seperti itu, ya. Padahal harusnya dari 900 udah nggak, dari 100 seperti itu, kok bisa jadi 9 kali lipat, jadi 9 kali lipat lebih, hampir 5 miliar lah dapat komisi dari tanah tersebut saya transaksinya. Nah, akhirnya sudah cerita, saya cari rumah segala macam, anak saya pada saat itu kan keliling-keliling segala macam, banyak nggak jadi segala macam. Saya lewat, ada rumah segala macam. Satu sekali langsung saya lihat, langsung saat itu saya kasih tanda jadi 10 juta, ya. Dan ternyata setelah itu saya lihat segala macam semua, ternyata ada kolam renang ditutupin pada saat itu dibikin kantor, tinggal dibuka jadi kolam renang seperti semula, seperti itu. Dan pada saat itu saya merasa Tuhan sangat luar biasa. Apa yang saya doakan, seolah-olah pada saat itu doa itu tidak terjawab, masalah malah tambah, malah saya diusir, ya. Tapi di akhirnya kalau kita senantiasa setia, terus-menerus tetap mengandalkan, ya, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dan kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, akhirnya tadinya sebelumnya saya mau beli rumah orang Arab. Orang Arab itu harganya waktu saat tawar selisih 200 juta nggak dikasih, ya. Emang rumahnya lebih bagus seperti itu, tanahnya cuma lebih kecil, ya, dia 400 meter ya tanahnya dia. Nah, terus lagi oke lah, saya setuju, akhirnya saya setuju dengan harga dia, nggak usah tawar lagi kan, karena saya nggak tahu tiba-tiba kok dia kasih harga nggak turun gitu loh. Saya cuma tawar 200 juta, selogika saya kan harusnya kan saya di properti 200 juta, selisih itu nggak jauh gitu lah. Nah, nggak dikasih. Nah, terus lagi berapa saya setuju dengan harga dia juga nggak dikasih. Lah, gimana ceritanya kok harga yang dia saya nggak dikasih? Sudah, akhirnya singkat cerita saya dapat tanah yang sekarang saya tempatin. Pada pas di ini saya beli segala macam sesuai dengan doa jawabannya, tepat sekali. Ya, depan ada halaman, belakang ada halaman, dan ada kolam renang. Seperti itu. Ya, dengan luas fisiknya sebenarnya 540, di PBB cuma 508 seperti itu. Nah, inilah apabila kita senantiasa berseru, berpikir tenang, dan kita tidak khawatir, karena orang khawatir bagaikan diombang-ambing, ya, demikian kemari seperti itu. Saya tutup kesaksian saya firman Tuhan. Sebelum tanya jawab, kita buka di dalam, saya bacakan ya, dalam Yakobus. Ya. Yakobus 1 ayat 2. Saudaraku, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberinya kepadanya semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia meminta dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab
Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Terakhir di ayat 12-nya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan dengan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Terima Tuhan. Pak Pendeta, apakah doa firman Tuhan dulu baru pertanyaan atau silakan pertanyaan dulu? Pak. Boleh Pak. Oke, ya. Bapak Surgawi, terima kasih atas kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu, dan kami dalam belajar firman ini ya Bapak, kiranya senantiasa iman kami tetap hidup terus ya Bapak, sehingga kami bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Ajarkan kami, beri hikmat kepada kami ya Bapak. Kalau kami ada masalah, ajarkan kami bagaimana kami bisa terus nantiasa mengandalkan Engkau ya Bapak, karena Engkaulah Allah kami yang terkenal isinya. Bapak, kami rindu pada semua yang mendengarkannya, apabila ada masalah, kiranya tangan kasih-Mu menjamah ya Bapak, berikanlah jalan keluar yang terbaik ya Bapak. Kami percaya Tuhan di balik masalah tersebut ya Tuhan, Engkau ingin semua untuk kemuliaan nama-Mu, mujizat-Mu akan dinyatakan ya Bapak. Kalau yang sakit ya Tuhan, tolong jamah sehingga mujizat-Mu menyatakan sembuh ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berhaleluya. Amin. Terima kasih Pak, saya serahkan kepada... Ya, terima kasih Pak Heri Cornelius ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Memang di dalam setiap kehidupan kita nggak akan lepas dari masalah. Pasti masalah itu ada di setiap pribadi ya. Sampai hari ini kita juga masih ada masalah ya. Seperti kemarin saya kesaksian ya. Masalah saya kan AGB-nya saya perpanjang kok nggak selesai-selesai ya. Terus biayanya juga saya nggak tahu mesti berapa yang harus dibayar ya. Notaris bilang 50 sampai 60 juta. Waduh. Dari mana ini uangnya ya? Kumpul ini bagaimana ini caranya ya? Tapi puji Tuhan saya udah terkumpul kira-kira 40 sampai 50 lah ya. Tapi saya pikir sayang juga ya kalau mahal begitu perpanjang HKP ya 20 tahun. Akhirnya saya coba urus sendiri. Saya mengandalkan Tuhan. Ya. Saya setiap kali ke Badan Pertanahan itu saya selalu berdoa. Orang-orang pada ngantri, pada kusuk, pada apa, saya tinggal tenang aja. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Kau yang melihat segala apapun pergumulan saya tuh. Dan saya percaya Engkau pasti turut campur dan Engkau pasti menolong hamba-Mu. Lebih lagi kan juga saya minta sama teman-teman FM ya, terus berdoa ya. Memang uang segitu sih nggak banyak ya, tapi kan kalau bayar juga sayang juga ya. Tapi teman-teman saya nguatin saya, itu kalau ngurus gitu paling 10 juta. Pak Nikolas juga ngomong begitu. Wah, saya lebih tambah semangat lagi. Puji Tuhan, berarti ada sisanya nih. Nanti saya bisa ganti mobil ya. Saya pikir begitu ya. Saya berdoa aja terus. Tapi akhirnya selesai juga tuh kemarin ya. Saya sungguh senang sekali ya. Biayanya cuma 3 juta. Ya. Itu luar biasa. Itu saya percaya mujizat tuh. Seperti Pak Cornelius ya. Pak Heri Cornelius itu imannya segede gunung. Puji Tuhan ya. Pengen punya rumah yang besar, yang ada kolam renangnya. Aduh, kalau saya sih nggak pikir seperti itu ya. Saya pikir kalau ada tempat untuk bisa tinggal, untuk tidak kehujanan, untuk bisa hidup, ibaratnya kata-kata pas-pasan lah, ucapan syukur lah. Saya nggak beriman seperti itu ya. Karena saya takut kalau kita beriman muluk-muluk kan Tuhan juga bilang, kamu kerja enggak, minta rumah segede istana, terus pengen punya kolam renang, mimpi kali lu ya. Itu kalau Tuhan Yesus ngomong begitu kan, saya juga nggak enak ya. Tapi saya lihat pergumulan Pak Heri Cornelius itu luar biasa. Imannya itu segede gunung ya. Bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Amin. Ya, kenapa saya katakan begitu? Saya ada satu teman saya ya, itu dulunya nggak ada apa-apanya. Ya, bahkan orang katakan susah sah. Ya.
Saya lihat pergumulannya hidupnya, rumah mamanya ada, tapi dia pergi. Tapi karena dia orang daerah, dia kos. Ya, tapi dia akhirnya bergumul, dia masuk ke agen asuransi prudensial. Dan luar biasa loh, hari ini. Dia diberkati banget. Kaya raya. Rumahnya aja di Greenland, punya apartemen. Mobilnya aja harganya 1 M lebih loh, mobilnya yang dipakai. Waduh. Dulunya maaf kata ya, boro-boro mobil, motor. Ya. Tapi saya katakan, ya itu, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Asal kita mau terus andalkan tangan Tuhan. Amin. Ya. Banyak orang nggak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya. Bimbang, ragu, seperti gelombang laut yang tadi diceritakannya gitu, itu ya. Itu manusia itu kadang-kadang bisa seperti itu. Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan, ya Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah penuh kepada Tuhan dan percayalah penuh hanya kepada Dia dan Dia akan bertindak. Amin. Ya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Heri Cornelius hari ini luar biasa ya, kesaksiannya itu bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Pak Johan Sampeako, Pak Johan untuk Sampeako boleh nyanyikan lagu Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, ya. Nah ini besok kita akan dilayani oleh siapa nih? Nah ini yang WL hari ini nih, Bapak Pendeta Johan Untung Sampeako. Judulnya mantap, serius. Serius dengan apa nih? Pasti dengan Tuhan. Amin. Ya, kita harus serius dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu juga serius dengan kita. Untuk apa? Untuk memberkati kita. Amin. Silakan Pak Johan. Setelah itu doa syafaat Ibu Lydia, dan nanti bincang-bincang Bapak Yohanes Sumarmo ya, bisa ya, Yohanes memberkati. Silakan Pak. Suaranya Pak, belum kebuka Pak. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar Bapa, bahwa mujizat itu masih ada ya Bapa, bahwa kuasa Tuhan itu yang tidak pernah berubah Bapa dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami diberkati sore hari ini Tuhan melalui firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Heri Tuhan, biar Engkau berkati ya Bapak, Engkau pakai terus dalam pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, boleh dikuatkan, boleh diteguhkan kembali dalam pengiringan mereka kepadamu ya Tuhan. Sebab itu kami juga harus mempunyai iman yang besar Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya kuasa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang yang berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan terus
menolong, menyertai dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pamingguan, Kau terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, pertolongan-Mu juga yang luar biasa Tuhan. Masalahnya sudah selesai, bahkan Tuhan sudah menolong ya Bapak. Sebab itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, buat ibu, buat keluarga, anak mantu cucunya, tolong semuanya biar mereka mengasihi Tuhan, bahkan boleh melayani pekerjaan Tuhan. Kau terus berkati, Kau pakai semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Hendra Tuhan. Kau juga tolong Pak Hendra, Kau juga jamah, berikan kesembuhan yang sempurna. Tangan dan kakinya boleh berfungsi seperti semula Tuhan. Tolong Tuhan jamah, dan Tuhan sertai campur tangan-Mu biar boleh melayani kembali pekerjaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat ibu, buat anak-anak, mantu dan cucunya, tolong semuanya ya Bapak. Engkau memberkati, Engkau menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong Tuhan kepada family ministry ini Tuhan. Semuanya kami pakai, semua yang mengikuti sore hari ini, yang tidak mengikuti juga Tuhan, tolong untuk hari-hari ke depan mereka boleh tetap setia untuk datang dan untuk mengikuti di dalam setiap sore ini ya Bapak. Biar kuasa Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan. Biar Tuhan pakai kami semuanya di tempat kami masing-masing untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Biar kuasa Tuhan terus meneguhkan, menguatkan kami. Setiap sore kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan boleh bersaksi mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebagaimana rencana, keinginan, kerinduan kami bersama Tuhan. Engkau bawa semua family ministry ini yang rindu hatinya buat ke Israel Tuhan. Buka jalan, biar kami boleh melihat tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan adanya ya Bapa. Sebab itu mari Tuhan buka jalan semuanya, biar semua kami boleh mengikuti dan juga boleh menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Tolong semuanya kerinduan hati kami, supaya kami bersama-sama bisa menuju Tuhan ke Israel. Tuhan buka jalan. Memang tidak ada uang Tuhan, bahkan sebab itu kami percaya sebagaimana Pak Hari tadi katakan, karena percaya Tuhan, Tuhan yang akan buka jalan semuanya. Sebab itu kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan yang akan menolong semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan campur tangan-Mu. Kami doakan buat bangsa negara kami, Tuhan tolong. Buat Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat sampai daerah, Tuhan tolong semuanya. Biar mereka bekerja dengan baik ya Tuhan. Bahkan Tuhan terus menolong buat bangsa kami Indonesia ini. Biar dipandang Tuhan seluruh dunia Tuhan, bahwa ada Allah di Indonesia yang luar biasa. Yang Tuhan sudah memberkati hasil-hasil bumi, hasil laut Tuhan, hasil Tuhan pertambangan juga Tuhan, semuanya Tuhan sudah menolong ya Bapak. Sebab itu kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik ya Tuhan, yang menolong Indonesia Tuhan, yang begitu keindahannya alam semesta yang Tuhan sudah berikan dah Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, biar semua ada yang mengelolanya dengan baik Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tolong juga corona yang ada ini Tuhan, Kau jamah, Kau berikan kesembuhan semuanya. Biar kuasa Tuhan menghancurkan semua sakit penyakit ya Bapa. Biar berikan semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu kesehatan. Biar kami terus bisa Tuhan ibadah bersama-sama kembali. Biar Tuhan akan tolong semuanya ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Para menteri yang bekerja Tuhan, tolong di bidangnya masing-masing Tuhan. Kau sertai, Kau campur tangan-Mu. Biar kasih kemurahan Allah terus menyertai dan campur tangan. Kami serahkan keamanan buat bangsa kami Tuhan. Tolong semuanya Tuhan, melindungi, menjaganya ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang akan menolong semuanya. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya kuasa Tuhan yang sudah menolong di dalam setiap kehidupan kami. Yang sudah menolong di dalam doa-doa yang kami panjatkan Tuhan. Biar Allah menjadi pendengar dan mengabulkan setiap doa kami. Biar
biarpun banyak kekurangan kami Tuhan, tetapi kami mau terus lebih dekat lagi kepada Tuhan dan terus untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan disenangkan, dipermuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang percaya, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Johannes Sumarmo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak.